Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat ayah. Lama-lama seperti anak SD kali ya. Baik anak sekalian, kita langsung masuk pelajaran hari ini. Kalau kemarin kan sudah kita membaca teks gitu ya tentang pidato. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana untuk menulis pidato. Gitu ya, tujuan pembelajaran kita adalah ingin menulis pidato. Nah, untuk menulis pidato itu, maka sebenarnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya strukturnya. Kemudian, bagaimana biasanya bahasanya kalau menulis pidato. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, itulah yang akan kita pelajari, menulis pidato. Ya, kemudian bagaimana sih bentuk aplikasinya nanti? Kita akan lihat satu-satu. Yang pertama terlebih dahulu kita harus tahu isi pidato ataupun strukturnya. Kalian masih tahu kan apa saja strukturnya untuk pidato? Yang pertama ada nggak ada orang berpidato itu langsung temanya disampaikan. Maka harus ada Pembukaan. Di pembukaan itu apa saja yang biasanya ada? Salam. Terus? Terus? Iya. Kalau misalnya kita bilang ucapan syukur boleh nggak? Syukur alhamdulillah kita ucapkan boleh. Kita masuk pembukaan? Iya. Masuk ya anakku. Ya. Nah, sekarang setelah kita ada pembukaan, maka masuklah kita pada inti dari pidato kita, yaitu berkaitan dengan tema yang akan kita bahas atau sampaikan. Ya. Kemudian di situ baru kita paparkan apa saja yang menurut kita perlu dipaparkan pada pidato itu. Dipaparkanlah sejelas-jelasnya. Nah, itu dia. Itulah untuk yang struktur kedua. Kemudian struktur ketiga ada namanya penutup. Di bagian penutup apa biasanya kita gunakan? Selain itu, kemudian terakhir Terima kasih. Itu dia. Itulah biasanya untuk yang paling sederhana kalau bisa berpidato. Pada kesempatan sebelumnya kemarin sudah kita bicarakan bahwa berpidato itu sedikit berbeda dengan menulis pidato. Pertemuan kita ini kita belum sampai berpidatonya, tapi masih menulis teksnya dulu. Nah, setelah jadi nanti teksnya, baru anak-anak sekalian saya suruh mempraktikkannya berdasarkan teks yang sudah disusun. Nah, itu dia. Jadi kita tulis dulu pidatonya, baru disampaikan. Kira-kira begitu. Karena kalau misalnya disuruh kamu tiba-tiba langsung berpidato tanpa mempersiapkan berupa teks, apakah itu bisa kira-kira? Tidak. Bisa sebenarnya kalau kamu sanggup atau sudah berpengalaman. Tapi kalau kita ini belum berpengalaman, maka harus kita tulis terlebih dahulu pidato. Bisa dipahami sampai sini, atau? Bisa. Sekarang kita ingin tahu, setelah tahu strukturnya, apa sih penggunaan bahasa yang sering digunakan dalam pidato. Nah, ini dia. Yang tekannya pertama adalah gunakanlah bahasa formal. Nah, makanya sebenarnya di sini kalau kita sedang berpidato, karena konsepnya ini adalah bahasa Indonesia, maka gunakanlah bahasa Indonesia resmi. Kemudian yang kedua katanya, gunakanlah bahasa itu yang jelas dan ringkas. Dan yang terakhir katanya adalah menarik. Jadi contoh-contoh yang kita ambil pun ketika berpidato harus yang menarik. Menarik bagi orang yang mendengar, jangan bagi kita yang menyampaikan. Karena yang namanya berpidato tujuannya adalah kepada orang yang mendengar. Itu maksudnya. Selanjutnya, kita ingin tahu kalau kita misalnya berpidato nanti. Kalau tadi kan masih secara tertulis misalnya begitu. Ini ketika kita praktik langsung berpidato. Apa yang perlu kita jaga? Yang pertama katanya kontak mata. Kalau orang berpidato tidak pernah Anda melihat wajah-wajah orang yang mendengarkan kalian berpidato. Itu kira-kira bagaimana menurut kalian?
Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Terus apa lagi? Malu. Terus gugup. Itu ya indikasinya ya. Tapi kalau misalnya kita tengok wajah orang yang melihat kita itu gimana kira-kira? Percaya diri. Orang itu senang nggak? Senang. Kalau misalnya Anda mendengarkan pidato, kemudian dia melihat Anda senang nggak? Senang. Daripada nggak ditengoknya satu orang. Nah, gitu dia. Maka perlu ada kontak Mata. Yang kedua katanya postur. Ini maksudnya anak, kalau kita berpidato itu jangan hanya matu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tiang bendera di situ. Jadi kita harus menggerakkan tangan, ekspresi wajah, boleh juga bergerak. Nah, bergerak itu juga akan membuat kalian itu merasa lebih rileks. Misalnya agak gugup, maka cara mengurangi gugup itu kita boleh bergerak. Allah. Nah, itu dia. Ya. Kemudian terakhir itu adalah suara. Suaranya harus jelas. Maka di sini kan ada namanya pelafalan dan juga intonasi. Kalau berpidato kita menggunakan intonasi monoton, orang ngantuk. Orang jadinya ngantuk. Makanya kadang bisa kita buatkan suara meninggi, kadang suara rendah. Itulah namanya intonasi. Nah, itu kalau ketika kita praktik. Tapi kalau kita hanya menuliskan pidatonya, maka cukuplah kita pahami ada strukturnya pembuka, isi, kemudian penutup. Kemudian gunakan bahasa yang formal. Mudah nggak kira-kira untuk trik seperti itu membuat pidato? Mudah. Sekarang kita coba. Benar nggak mudah itu? Nah, ini ayah punya ada satu video yang perlu kita simak. Nah, nanti dari video ini kita akan diskusikan apa isinya dan membuat pidato nanti. Majuin kan, itu kenapa? Sabar. Aduh, orang pelat ini kayaknya kurang banyak. Kemarin punya duit lah. Duit, kalau ada patungan lu, berapa lu sebelah? Taruh apa duit? Iya duit. Jagain dulu ya. Terus nih, 20.000 ya. Berapa nih? Ya, boleh. Nih, aku udah 5.000. Kalau dari beli, aku sih yang beli. Ngomong aku. Bentar. Itu bukan aku ya. Kita ajak ngomong aja kan ya? Panggil aja orang buruan. Dipit sini. Ngapain pada dipit? Kamu ngapain? Jam segini masih botas. Enggak, Bu sini kita mabar. Suruh aku yang nanya sama kalian. Kalian ngapain di sini? Kita mau beli rokok ini untuk beli mabar. Mau juga? Ya, aku buru-buru. Lagian kalian nggak takut ketahuan dulu? Cemen kamu Bit. Udah lah, itu sekali-kali yakin aja. Iya, sekali-sekali doang mah. Gak bakal berpengaruh nggak kan? Lagi pulang udah belajar sehari dari sekolah. Dari aku sudah. Ya, kita. Bapak habis berkeliling sekolah. Kemudian bawa penunjukan barang-barang ini. Ada yang tahu ini barang-barang apa? Bapak mendengar dari anak-anak yang lain beberapa hari yang lalu itu banyak aktivitas anak-anak pulang sekolah itu nongkrong. Apakah itu kalian? Nah, barang ini sangat berbahaya untuk masa depan kamu dan juga untuk saya. Tolong dipahami. Bapak akan tidak lanjut di permasalahan ini. Ngerti kalian? Gimana? Nah, ya. Jangan kamu dari mana? Itu kan lama akan coba ngapain? Hei, ngapain kan? Orang bingung gitu, dia beli. Terus gimana sama bingung nih? Soalnya kita ketahuan mau rokok sama dulu. Iya, habis dinasehatin. Katanya rokok tembakau ataupun rokok elektrik itu sama aja bahayanya bagi kesehatan. Aku udah nilai paham kok, rokok itu bahaya. Cuma karena udah biasa menggunakan rokok elektrik, kita jadi susah berhentinya. Dan bahkan kita masih merokok bakar. Terus kamu ngomong apa lagi sama kalian? Kita diminta untuk ikut konsul pendidikan ini tentang bahaya merokok lebih dalam lagi. Nah,
Bagus dong. Kan kalau misalnya kalian ikut polis ini, kalian bakalan tahu bahaya merokok untuk diri kalian sendiri ataupun di lingkungan kalian. Dan juga kalau kalian sudah paham dari awal, kalian pasti tidak akan mau mencobanya. Dari beberapa buku yang aku baca, merokok merupakan salah satu penyebab utama kematian terbesar di dunia. Kamu kan? Iya, Bet. Tapi kita bingung. Karena kita disuruh bikin surat pernyataan di atas materai dan orang tua kita akan dipanggil. Makanya tuh, Bet, kita bingung banget. Takut kena marah sama orang tua. Mana orang tua aku galak banget nih. Gak usah bingung dong. Kan kalian sendiri yang berbuat. Kalian harus bertanggung jawab. Toh untuk kebaikan kalian juga lah. Iya sih, Bet. Pak Guru juga bilang kayak gitu. Masa depan kita masih panjang. Jadi jangan disia-siain dengan hal yang gak berguna seperti merokok. Yang jelas-jelas rusak kesehatan. Benar saya dengan Pak Guru. Kalian bisa berprestasi atau keren-keren lah. Itu dalam bidang prestasi. Bukan karena merokok-merokok seperti yang kemarin. Juga ya, merokok lebih bikin kita keren. Justru malah bikin kita cemen. Dengan sadar, kita telah membayangkan kesehatan tubuh kita. Yang jelas-jelas kesehatan itu mahal. Kalau dipikir-pikir ya, merokok itu juga ngerepotin. Bikin kita buang mulu sama abang-abang warung. Iya, bener. Karena kita harus ngumpet-ngumpet biar gak ketahuan sama guru. Aduh, kapok deh. Kita gak bakal merokok lagi. Nah, mulai dari sekarang, kalian bisa mengisi waktu luang dengan hal-hal yang lebih positif. Seperti olahraga yang bisa menyehatkan tubuh kalian. Enak? Oke, bro. Yakin oke nih? Oke lah. Besok, teman-teman olahraga yuk. Iya, ayo kan. Oke, gitu katanya ya. Jadi ini tadi adalah satu video. Oke, kita sudah menonton videonya. Kembali lagi ke slide-nya tadi. Nah, ada pertanyaan di sini yang perlu kita jawab. Yang pertama, apa isi video tersebut? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan, Nak. Oke, bagus ya. Ada yang lain? Apa kira-kira tadi? Video tersebut menjelaskan tentang bahaya merokok yang menjelaskan bahwa kematian itu yang terbesar berasal dari pengguna rokok. Oke, mantap. Ada lagi yang lain? Ada lagi kira-kira? Relate nggak kira-kira ini tadi? Video tadi dengan kehidupan kita seorang siswa? Relate. Cocok ya? Nah, tapi nakku itu kan merokok. Apakah ini kebanyakan yang perempuan ini? Tapi kami kan nggak merokok. Tapi apakah pernah kalian mendengar ada juga perempuan yang merokok? Nah, mau laki-laki atau perempuan, tetap saja merokok itu tidak baik, tidak bermanfaat. Maka sudah jelas ajakannya adalah iya, jangan merokok. Iya kan, Bang? Iya. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Apakah informasi pada video tersebut bisa digunakan untuk membuat sebuah pidato? Bisa. Bisa? Bisa. Betul. Betul ya. Apa kira-kira kita buat cocok judulnya kalau begitu kira-kira kita videonya tadi? Apa nakku? Hindarilah merokok. Oke, ada lagi? Jangan merokok, mari berolahraga. Oke, jangan merokok, mari berolahraga. Ada yang lain kira-kira? Bahayanya rokok untuk masa depan. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Cukup di situ? Nah, kalau memang cukup, saya akan menantang kalian untuk melakukan. Setelah kita tonton video tadi, ayah mau kalian membuat satu pidato terkait dengan video tadi tentang bahaya rokok bagi kesehatan, terutama seorang pelajar. Bisa kira-kira? Bisa. Oke, ayo silakan kita kerjakan. Ini nak untuk tugas kita ini supaya lebih mudah dia, Anda boleh pilih secara berkelompok. Ya, berkelompok pun boleh. Ya, karena kan kita membuatkan dia ini hanya sekali perjumpaan supaya nampak dulu dia bisa menuliskan pidatonya. Ya, silakan satu main meja menjadi satu teman sekelompoknya, gitu ya, untuk membuat pidatonya. Satu orang saja yang menulis. Bisa kira-kira? Oke, silakan dikerjakan. Boleh di buku latihan, boleh juga di kertas sempat.